Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Madani dari kelas 7 Bahasa A akan menceritakan tentang kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad merupakan salah seorang yang awal masuk Islam. Ia berasal dari Bani Zuhroh dari suku Quraisy. Ia juga merupakan salah satu paman Nabi Muhammad dari garis pihak ibu. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain, adalah sepupu Sa'ad. Sa'ad lahir dan besar di kota Mekah. Ia lahir pada tahun 595 Masehi. Sa'ad berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ia juga sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Sa'ad dikenal sebagai pemuda yang tangguh, serius, dan memiliki pemikiran yang cerdas. Sosoknya tidak terlalu tinggi, gemuk, memiliki rambut yang lebat, kepalanya besar, dan potongan rambutnya pendek. Ia memeluk agama Islam saat berusia 17 tahun. Sa'ad mengenal Islam dari sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Sa'ad termasuk anak yang manja sekaligus anak yang penurut, terutama kepada ibunya. Ketika ia diketahui murtad dari agama nenek moyangnya, ia membuat ibunya sangat marah. Ibunya mengancam akan mengambil semua fasilitas yang diberikan jika Sa'ad tetap memeluk Islam. Tapi Sa'ad tetap teguh dengan keislamannya. Hingga ibunya mengancam tidak akan makan selama Sa'ad belum kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Sa'ad mengira itu hanya gertakan semata. Tapi pada suatu hari, Sa'ad menjenguk ibunya, yang ternyata sakit karena tidak makan. Ibunya meminta agar Sa'ad kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Tapi Sa'ad menjawab dengan tegas, bahkan jika ibunya memiliki 100 nyawa, dan nyawanya diambil satu persatu setiap harinya, ia akan tetap dengan keislamannya. Ibunya pun mengalah dan mau makan kembali. Ia juga tidak akan memaksa Sa'ad untuk keluar dari Islam. Tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan, seperti yang ada dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Sa'ad adalah orang pertama yang dikenal menumpahkan darah musuh di jalan Islam dengan melukai Ubaid bin Harits, dan yang pertama kali pula mendirikan kekuasaan di daerah Kufah. Sa'ad pernah diangkat menjadi gubernur di Irak. Ia adalah pemimpin yang adil dan bijak, hingga suatu hari datang fitnah untuknya dari seorang rakyatnya yang tidak menyukai Sa'ad. Umatnya mengadu kepada Khalifah Umar bahwa Sa'ad tidak melakukan salat dengan benar. Sa'ad pun meninggalkan jabatannya sebagai gubernur. Saat diadakan pemilihan gubernur untuk periode selanjutnya, Sa'ad terpilih. Tapi Sa'ad menolak dengan alasan Sa'ad takut jika orang yang tidak suka dengannya bertambah sakit hatinya jika ia menjabat kembali menjadi gubernur. Begitulah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang lebih mementingkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Sa'ad juga pernah mengikuti perang Badar, perang Khaybar, juga pembebasan kota Mekah. Pada saat pembebasan kota Mekah, Sa'ad merupakan salah satu dari 3 orang yang membawa bendera kaum muhajirin. Pada peperangan yang diikutinya, ia tergabung dalam pasukan pemanah. Reputasi Sa'ad lebih tinggi saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Umat Islam mendapatkan serangan dari Persia saat itu. Saat itu di Madinah juga sedang terjadi krisis. Maka Khalifah Umar memilih Sa'ad untuk menjadi pemimpin dalam peperangan. Khalifah Umar memilih Sa'ad yaitu karena Sa'ad adalah pemuda yang tangguh, seorang pemanah yang handal, selalu tepat sasaran, juga doanya selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad juga pernah menjadi salah satu anggota Dewan Syuro yang tugasnya adalah memilih khalifah pengganti. Pada tahun 674 Masehi, Sa'ad meninggal. Sa'ad meninggal di istananya yang berada di daerah Atik, yang berada beberapa mil dari kota Madinah. Jenazahnya dibawa ke kota Madinah untuk dimakamkan di pemakaman Baqi. Saat itu, Marwan bin Hakam ikut menyolatinya. Menurut beberapa pendapat, Sa'ad dibunuh oleh Muawiyah karena mencoba untuk menggagalkan rencananya untuk menjadikan Yazid sebagai putra mahkota. Nah, sekian dari saya, cerita kisah hidup tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.